Halo guys, balik lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Hari ini gue mau bahas lagi alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang hancurnya sebuah keluarga dikarenakan perselingkuhan sang ayah. Peristiwa penyimpangan pun terjadi dalam keluarga ini. Salah satunya hubungan ibu dan juga anaknya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Film dimulai di sebuah negara maju dan juga damai, tempat para K-pop dan juga drakor meraja rela alias Korea. Tapi bukan Korea Utara cuy. Di sana terdapat 4 karakter utama yang gak dikasih nama panggilan sama sutradaranya. Jadi kita perkenalkan dengan nama aslinya aja. Pertama ada Cho Jae-hyun sebagai ayah. Ada si anak yaitu Soo Yong-ju. Ataupun kita panggil aja si Bambang. Lee Eun-woo sebagai ibunya dan juga yang terakhir mbak-mbak SPG pelakor yang gak diketahui siapa pemerannya coy. Lanjut ke sebuah keluarga yang kelihatan kurang harmonis. Di sana si anak yang mau berangkat ke sekolah terlihat lagi sarapan sendirian. Sedangkan ibunya lagi kobam karena minuman haram yang terus diteguknya. Di sisi lain juga, bapak dari keluarga itu ada di sana. Mereka bertiga ngejalani hari-hari masing-masing, ataupun bisa dibilang ini keluarga lagi broken. Setelah itu terlihat sang bapak yang tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari selingkuhannya. Si ibu yang ngelihat hal itu pun jadi semakin kesal sama si bapak. Si ibu pun langsung inisiatif buat ngerebut HP suaminya itu. Dan karena aksi dari sang istri, bapak ini pun marah dan juga perang dunia rumah tangga pun terjadi. Di pagi hari yang seharusnya menjadi hari yang indah itu cuy. Setelah kesal dengan istrinya, si bapak ini langsung pergi untuk nyamperin selingkuhannya, yaitu seorang mbak-mbak SPG di salah satu minimarket yang ada di sana. Pada malam harinya, mereka berdua pun ngelakuin dinner di sebuah restoran, dan tak lupa ditemani oleh minuman haram. Ketika lagi asik-asiknya menyuap dan juga menegak minuman haram, kegiatan mereka berdua pun ternyata diciduk oleh Bambang, anak dari si bapak. Namun si anak yang lugu ini pun cuma bisa diam ngelihatin kelakuan bapaknya itu. Kemudian mereka berdua pun kalap dengan minuman haram itu. Alhasil si bapak ini yang awalnya mau ngantar mbak-mbak SPG ini pulang berujung stuck dan juga ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan di dalam mobil. Namun lagi-lagi ternyata Bambang sang anak ngekorin mereka dan juga menyaksikan kebejatan bapaknya secara langsung. Dan yang parahnya lagi nih cuy, ternyata sang istri juga menyaksikan kegiatan itu dari kejauhan. Karena sudah kesal banget nih cuy, akhirnya ibu ini pun langsung neror rumah si pelakor dengan mecahin kacanya pakai batu. Dan enggak cuma itu aja, pas udah pulang dan juga berada di rumah, si ibu ini pun ngambil pisau rahasia yang dia taruh di bawah patung Buddha. Pisau itu rencana mau dipakai untuk motong burung berbulu milik suaminya yang lagi tertidur pulas. Karena ibu ini udah jengkel banget sama suaminya yang suka berselingkuh dengan mbak-mbak SPG kemarin sore. Tapi pas si ibu mulai ngeraba-raba targetnya, tiba-tiba saja si bapak bangun dan juga langsung menyerang balik istrinya itu. Setelah gagal dengan aksinya itu, sang ibu yang udah kesal, tapi nggak bisa ngelampiaskan ke suaminya, akhirnya pergi ke kamar sang anak. Di sana terlihat si Bambang sedang tertidur pulas. Sang ibu menghampiri Bambang sambil membawa pisau, dan juga tiba-tiba sang ibu pun. Hal ini dilakukan sebagai ultimatum kekesalannya bagi suaminya sendiri. Tapi sayangnya, anaknya yang enggak bersalah malah jadi imbasnya. Tragedi malam itu pun berakhir sangat tragis. Karena ayahnya yang langsung nyamperin bocil malang itu udah terlambat, sang ayah pun hendak meminta burung berbulu malang itu. Namun spontan, si ibu ini malah ngunyah gitu aja. Setelah kejadian kelam itu, si bapak pun ngebawa anak itu ke dokter untuk dapetin penanganan yang lebih lanjut. Dan di tempat lain, ibunya terlihat dan juga berjalan sepoyongan di jalan. Karena kilaf atas apa yang telah ia lakukan kepada darah dagingnya sendiri. Di sana sang ibu ngelihat seorang pria yang baru saja menunduk kepada patung Buddha. Dan sepertinya bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada sang pencipta. Ya ini menurut kepercayaannya cuy.
Si ibu pun langsung ngikutin arah kepergian pria itu. Di tempat lain si ayah kelihatan sedih banget karena ia tahu kalau anaknya itu jadi kesulitan ngejalanin hidup tanpa burung berbulunya. Ayahnya yang sangat frustasi sempat pengen nembakin burung kecilnya sebagai bentuk penyesalan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi coy, dia pun mengurungkan niatnya itu. Si ayah pun pergi ke dokter dan juga langsung berkonsultasi. Ia berharap kalau burung kecilnya bisa dipindahin ke anaknya. Si Bambang pun sekarang jadi malu untuk bersekolah karena ketika ia sedang buang air kecil, temannya menciduk burung Bambang yang udah hilang. Hal itu pun membuat anaknya jadi sasaran empuk pembulian dan juga akhirnya si anak ngebolos mulu. Si anak pun pintar karena dia ngebolos ke tempat mbak-mbak pelakor. Di sana ia pun dipancing juga sama mbak-mbak kasir yang bodinya cukup aduhai. Tapi karena sekarang Bambang gak punya burung lagi cuy, hal itu pun membuatnya jadi mati kutu. Suatu kali teman-teman sekolahnya itu ngeliat si anak yang bolos itu. Lagi-lagi ia pun dibully. Namun beruntung karena terdapat preman di wilayah sana yang bantuin dia. Preman-preman itu ngelihat si mbak pelakor dan juga akhirnya mbak pelakor itu pun dipakai oleh para preman-preman itu. Hal itu pun ngebuat polisi nangkap mereka semua dengan tuduhan pelecehan. Padahal kelihatan banget kalau si cewek juga sama-sama mau coy. Si anak ini pun ikut masuk ke dalam penjara dan di sana bapaknya nyoba untuk buat ngejelasin ke para pihak polisi. Kalau anaknya itu nggak mungkin ngelakuin hal-hal tidak senonoh. Si bapak pun berinisiatif untuk ngebuka celana si anak di depan polisi itu. Tapi si anak pun ngerasa sangat malu. Meskipun dia kalau kita sadari enggak punya kemaluan. Dan akhirnya dia menggebuk bapaknya sendiri. Polisi yang bertugas pun juga kena bogem mentah. Dan akhirnya si anak dihukum kurungan beberapa hari. Awalnya di sana semua penghuninya bertingkah normal-normal aja. Hingga pada malam harinya si Bambang pun dipeluk oleh penghuni pria di sana. Sontak si Bambang yang masih tertarik dengan wanita pun akhirnya risih dengan hal itu. Dan langsung melayangkan pukulan maut ke tahanan yang ada di sana. Hal itu pun dilihat sama pihak polisi yang bertugas. Dan akhirnya si anak pun dipindahkan ke sel yang terisolasi. Selama menunggu hasil penelitian dokter, si bapak pun mencoba browsing-browsing untuk nyari solusi lain di internet. Ia pun akhirnya menemukan sebuah teori yang mengatakan di mana kita dapat memanipulasi rasa sakit menjadi sebaliknya, yaitu kenikmatan. Akhirnya si bapak pun mencoba mempraktikkan teori itu pada dirinya sendiri. Dan benar saja, teori itu pun berhasil ia buktikan dan rasakan. Setelah yakin dengan hal itu pun, ia mengunjungi si anak dan juga ngasih teori itu di atas kertas. Awalnya si anak ini ngeremehin teori itu, tapi akhirnya ia pun ngelakuin hal itu juga. Singkat ceritanya nih coy, kini waktu berlalu dan si anak udah dibebasin. Saat itu si anak pun ngedatangin mbak pelakor lagi buat nguji teori bapaknya. Dan di sana si tante pelakor ini pun nusuk si anak dengan maksud membunuhnya. Si tante ini sebenarnya sudah kesal karena dia digoda Bambang terus. Tapi si Bambang gak bisa eksekusi. Namun dibalik itu semua cuy, dia keheranan karena anak ini malah keenakan. Akhirnya si tante pun tahu juga nih coy, cara muasin dengan basic rasa sakit. Dan ia pun malah ngebantuin anak ini. Suatu hari si tante pelakor ngundang ketua preman di sana untuk main di rumahnya. Dan pas mau ngelakuin kegiatan gesek-gesek, tiba-tiba saja burung si ketua preman itu pun terpotong dan berniat untuk diambil sama si Bambang. Tapi sayang mereka malah rebutan dan juga akhirnya burung berbulu itu harus hancur karena kelindes kendaraan di jalan. Si ketua geng pun kembali ke rumah tante pelakor untuk ngamuk. Tapi si anak akhirnya datang dan juga langsung ngebun-bun orang itu. Sebelum itu si ketua geng akhirnya juga bisa ngerasain kenikmatan duniawi tanpa burung kecilnya itu.
Si anak pun kembali mengeksplor dunia maya, hingga akhirnya dia tahu kalau transparasi ataupun penanaman burung kembali itu bisa dilakukan. Ayah dan juga anak ini pun langsung mengunjungi dokter dan melakukan operasi tersebut tanpa memikirkan efek sampingnya. Karena ya tertulis bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Dan benar aja nih cuy, setelah operasi itu si Bambang malah jadi impoten ataupun nggak bisa berdiri. Padahal udah dipancing pakai video aduhai, bahkan dibujuk sama tante-tante SPG. Tapi hasilnya masih nihil dan suatu hari si ibu pun kembali ke rumah itu. Di sana si ibu yang langsung tidur di kamar pun membuat bapaknya harus tidur bareng si anak. Namun di tengah malam itu, ibunya malah pindah ke kamar itu dan nyelip di antara suami dan juga anaknya. Awalnya semua berjalan seperti biasanya ataupun berjalan normal. Sampai si anak dielus-elus sama ibunya. Dan untuk pertama kalinya nih cuy, burung si Bambang dapat berkicau kembali. Mereka semua pun sangat heboh. Terlebih, si anak yang pengen langsung test drive bareng tante pelakor. Namun sayang, tante pelakor itu harus kena PHP lagi nih cuy. Karena burung kecil itu nggak bisa aktif ketika bersama tante ini. Si anak pun pulang dengan rasa sangat kecewa dan ibunya pun kembali untuk mencoba untuk menggodanya. Si bapak yang cemburu pun akhirnya kesal dan misahin ibu dan juga anak itu. Namun malam harinya, si ibu pun ngendap-ngendap masuk ke kamar. Dan si ibu ini pun menyuguhkan perkakasnya. Dan juga benar aja, burung kecil si Bambang pun akhirnya dapat berkicau kembali. Dengan menangis, si ibu ini pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Setelah itu, si ibu pun keluar dengan perasaan bersalah. Hal ini ngebuat si bapak jadi sangat emosi naik pitam kepada si Bambang. Dan juga langsung bergelut sama Bambang. Bambang pun jadi sangat sedih karena semuanya malah jadi kacau balau karena burung barunya si Bambang. Di mana masalah yang besar akan semakin berdatangan. Keluarga itu pun menjadi semakin canggung dan juga tidak harmonis setelah itu. Situasi kacau balau nampak dengan sangat jelas terjadi di keluarga kecil itu. Suatu malam, entah apa yang merasuki sang ibu. Ia pun berdandan untuk menarik perhatian si Bambang. Tapi pada saat itu, si bapak udah nggak kuat lagi dengan semua kekacauan ini. Dan dia berniat untuk mengakhiri semuanya. Dan terlihat di sana jika burung kecilnya si Bambang hanya dapat berkicau jika membayangkan sang ibu. Tapi suara tembakan terdengar ketika si anak baru saja puas setelah sekian lamanya. Ia pun keluar kamar dan mendapati kedua orang tuanya itu tidak bernyawa lagi. Anak itu pun merasa sangat sedih, stres, dan juga kacau dalam waktu dan juga detik yang sama. Di akhir malam itu pun, ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan memusnahkan burung barunya itu yang dianggap sebagai sumber dari semua masalah ini. Terlihat nasib si Bambang kini yang lagi-lagi harus kehilangan burung tercinta dan juga kedua orang tuanya dan ia mulai nyoba untuk berdoa. Di sana nampak sangat jelas jika ia telah meninggalkan semua hawa nafsu dan juga menyerahkan dirinya kepada agama yang dia percaya. Dan disinilah filmnya pun berakhir.